Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM 20080560048, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Saya di sini bertujuan untuk mengerjakan ujian lisan pada mata kuliah studi Al-Quran untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu yang berupa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fenomena ilmu pendidikan, fenomena ilmu biologi, fenomena ilmu kimia, fenomena ilmu fisika, fenomena ilmu matematika, dan fenomena ilmu teknologi informasi. Yang pertama yaitu ilmu pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Menurut buku studi Al-Quran yang diriwayatkan oleh Arham Junaidi Firman yang merupakan penjelasan dari Quraisy Shihab, pada surat Al-Luqman ayat 13 ini berisi tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Luqman berwasiat kepada anaknya untuk menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah. Dan Luqman memperingati anaknya lagi bahwa mempersekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. Dan Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda untuk ajarilah anakmu pada permulaan ucapannya untuk mengucap la ilaha illallah agar ia pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Dalam surat Al-Luqman ayat 13 ini mengandung tentang pendidikan akidah, yang mana pendidikan akidah ini diterapkan pertama kali kepada Luqman kepada anaknya. Kenapa? Luqman berkeyakinan bahwa ketika seorang anak diberi keyakinan atau ditanamkan rasa iman hanya kepada satu Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mempersekutukan Allah, sehingga terdapat rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini akan terbentuklah keyakinan pada satu Tuhan, sehingga seorang anak tidak akan terjerumus kepada perbuatan syirik dan perbuatan yang mengarahkan kepada kezaliman yang besar. Yang kedua yaitu mengenai ilmu biologi yang terkandung dalam Quran surat Al-Hijr ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiya fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqaynakumuhu wa ma antum lahu bihazinin. Artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, dan kami beri kamu minum dengan air itu, dan sesekali bukanlah kamu yang menyimpannya. Menurut tafsir Muntahab, Quran surat Al-Hijr ayat 22 ini menunjukkan perkembangan dari ilmu pengetahuan modern, yang mana angin adalah faktor dari proses penyerbukan pada tumbuh-tumbuhan. Selain itu, air hujan adalah proses dari terjadinya perputaran air, yang mana awal mulanya adalah uap air yang terjadi di permukaan bumi dan permukaan laut, dan kemudian berakhir juga turun ke permukaan bumi dan permukaan laut yang berupa air hujan. Jadi, kandungan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 22 ini adalah mengenai angin merupakan salah satu faktor untuk terjadinya proses penyerbukan. Dan yang kedua yaitu air hujan terjadi karena perputaran air. Nah, dari air hujan itu bisa menghidupi semua manusia yang ada di dunia ini. Nah,
Dari itu, proses penyembuhan dan terjadinya air hujan ini berhubungan dengan ilmu biologi. Maka dari itu, surat Al-Hijr ayat 22 ini terkandung mengenai ilmu pengetahuan biologi. Yang ketiga adalah ilmu kimia. Ilmu kimia ini terkandung dalam Quran surat Al-Furqan ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi marajal bahraini hada adbun furatun wa hada milhun ujaj. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dalam penafsiran surat Al-Furqan ini, ternyata ada persamaan pandangan terdapat makna Bahrain dengan musafir lain. Seperti Quraisy Shihab, ia mengatakan bahwa sahnya kedua lautan itu adalah air tawar segar dan air asin lagi pahit. Tetapi dalam hal ini ia mengupamakan tentang dakwah Islam di Mekah ketika itu, serta pencampuran antara kaum mukmin dan kafir yang serupa dengan pencampuran air laut dengan air sungai pada saat itu. Jadi dapat kita hubungkan yang satu tawar menyegarkan bila diminum, dan yang kedua asin lagi pahit. Iman adalah yang tawar dan segar itu, dan musyrik atau syirik adalah asin lagi pahit. Allah menjadikan pemisahan antara kedua laut dengan sehingga sungai yang tawar tidak dapat diasinkan oleh laut yang asin. Demikian juga Allah yang Maha Kuasa itu memisahkan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, bahwa keduanya harus dipisahkan dan tidak dapat dicampur adukan. Yang keempat adalah ilmu fisika. Ilmu fisika ini terkandung dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Artinya, dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Menurut tafsir Al-Muyassar, ayat ini adalah mengartikan dan langit dinaikkannya di atas bumi sebagai atap baginya. Allah menetapkan keadilan di bumi serta memerintahkan hamba-hambanya untuk adil. Makna mizan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadilan di muka bumi sebagai dasar hukum, sebagai atap untuk makhluk-makhluk di bumi, yakni keadilan di antara hamba-hambanya baik dalam ucapan maupun perbuatan. Mizan atau timbangan atau keseimbangan di sini bukan hanya sekedar timbangan saja, akan tetapi termasuk pula takaran yang dengannya dapat diukur segala sesuatu. Pengukuran itu untuk mengukur sesuatu yang belum jelas dan hakikatnya yang didengarnya dipisahkan antara makhluk, serta didekatkan keadilan di antara mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Ayat ini dalam perspektif fisika tersirat yang berhubungan dengan kenyataan yang telah diketahui manusia dari berbagai gejala yang terlihat dan telah dilakukan percobaan dan pengukurannya. Dalam kaitan masalah yang akan dibahas di sini, bukan peristiwa pemuaian atau keseimbangan, namun adanya suatu sifat yang menyertai peristiwa itu, yaitu sifat kelenturan dan elastis. Yang kelima adalah ilmu matematika. Ilmu matematika ini terdapat dalam Quran surat Al-Qadar ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, berdasarkan tafsir Al-Misbah, ayat ketiga dalam Lailatul Qadar ini berarti bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Karena kemuliaan Al-Quran sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan dengan wahyu yang beliau terima.
Ada juga yang memahami kemuliaan tersebut dalam kaitannya dengan ibadah, dalam arti bahwa ibadah pada malam tersebut mempunyai nilai tambah berupa kemuliaan atau ganjaran tersendiri, berbeda dengan malam-malam lainnya. Ada juga yang berpendapat bahwa orang-orang yang tadinya tidak memiliki kedudukan yang tinggi akan mendapat kemuliaan apabila pada malam itu mereka dengan khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari dosa-dosanya serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam Al-Quran disebutkan sejumlah angka-angka. Begitu pula pada surat Al-Qadar ini disebutkan angka 1000 yang berhubungan dengan matematika. Ya, misalnya di antaranya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000, sampai 100.000. Penyebutan angka-angka ini bukan asal disebutkan, tetapi memiliki makna yang sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalnya, ketika ada yang bertanya mengenai jumlah penjaga neraka Sakor, dalam surat Al-Mudaththir ayat 31 disebutkan sebanyak 19 orang. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Tuhan adalah satu atau esa. Bumi dan langit diciptakan sebanyak 7 lapis dan lain sebagainya. Dari itu, penyebutan angka-angka itu bukan tanpa disengaja, tetapi mempunyai arti yang sangat mendalam. Nah, dalam hal ini kita mendapat pembelajaran tentang ilmu matematika, yaitu dalam surat Al-Qadar ini disebutkan 1000 bulan, yang mana 1000 merupakan angka yang merupakan bilangan asli yang terdapat dalam ilmu matematika. Yang keenam adalah ilmu teknologi informasi. Ilmu teknologi informasi ini terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 41-42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hammalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Menurut tafsir Quraisy Shihab, ayat ini mengisyaratkan akan terciptanya aneka alat transportasi yang dapat digunakan manusia. Ayat ini berkaitan dengan Quran Surat An-Nahl ayat 8 yang menegaskan bahwa aneka transportasi ini ada yang diketahui maupun tidak diketahui dalam konteks masyarakat Arab pada masa itu. Nah, pada ayat ini menceritakan tentang Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh pada saat itu menciptakan alat transportasi berupa kapal, kemudian kapal itu dinaiki oleh kaum-kaumnya, yang mana pada saat itu terdapat banjir bandang yang menenggelamkan semua yang ada di bumi ini, dan yang ikut pada kapal Nabi Nuh itu terselamatkan. Nah, dari tafsir di atas, apabila diambil kesimpulan dengan menghubungkan konteks teknologi informasi, yakni ketika sedang menjalani kehidupan seperti sedang menciptakan alat transportasi atau alat-alat mesin yang lain bagi manusia, diminta untuk terus berusaha dan berikhtiar dalam menghadapi apapun. Karena setiap takdir kehidupan pasti ada cobaan dan tantangannya. Sebagai hamba Allah, manusia juga ditegaskan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan ibadah dan terus berikhtiar selalu. Jadi, jangan sampai kita terlena dengan kebahagiaan dunia tanpa mempersiapkan untuk di kehidupan akhirat nanti. Nah, dari kita belajar mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pendidikan, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu matematika, dan ilmu teknologi informasi, bisa diketahui bahwa semua itu terdapat dalam Al-Quran, bahwa pusat dari ilmu pengetahuan ini terdapat dalam Al-Quran. Kita belajar, kita mempelajari,
kita mengajar itu panduannya adalah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus menanamkan untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai teman kita agar kita selalu bersama-sama dengan Al-Quran. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.